komunikasi awal dengan auditor, dia harus tahu dan ngasih tahu kepada Bapak Ibu dia datang untuk meriksa apa. Kalau dia meriksa laporan keuangan, dia akan bilang, Bapak Ibu kami meriksa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah untuk menilai kewajaran yang ada tersaji dalam laporan keuangan dan akan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir nanti temuannya, oh banyak yang tidak lelang, banyak masalah-masalah pengadaan-pengadaan yang tidak berhubungan istimewa, itu tidak akan menjadi coverage utama dalam pemeriksaan laporan keuangan. Meskipun bisa ketemu pada saat BPK melakukan pemeriksaannya. Jadi pada saat dia menelusuri satu transaksi bisa jadi ketemu. Tapi itu bukan yang utama. Oleh karena itu, kalau misalnya laporan keuangan opininya WTP, temuannya ada 100 temuan, nggak ada masalah. Artinya, temuan-temuan itu nggak berkaitan dengan laporan keuangan semua. WTP tapi 100 temuannya. Artinya temuannya banyak kan nggak berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi kalau dia itu temuannya banyak, opininya harusnya jelek. Artinya temuan ini berkaitan dengan laporan keuangan semua. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, karena saya diminta untuk ngajak Bapak Ibu diskusi terkait kepatuhan atas pengelolaan PAD, maka tujuan pemeriksaannya adalah menilai kepatuhan atas hal pokok yang diperiksa dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang mana? Ya itulah yang harus kita komunikasikan. Jadi waktu auditor ngomong, Pak, saya akan meriksa PAD. PAD kan banyak, nggak semua PAD. Misalnya pajak kendaraan bermotor, atau misalnya pajak hotel, atau pajak hotel, restoran, parkir, dan macam-macam retribusi apa gitu. Itu di data dulu apa semuanya. Terserah. Kalau semuanya kebanyak banget, sanggup nggak auditor? Kan kira-kira gitu ya. Anggaplah misalnya PKB, pajak kendaraan bermotor untuk provinsi. Kalau Bapak Ibu di kabupaten kota, Bapak Ibu di pajak hotel restoran misalnya. Maka peraturan mana Pak yang kita pegang? Nah itu didiskusiin dulu. Bapak, pajak hotel dan restoran Bapak pakai peraturan ini. Bagian mana yang mau diperiksa? Nah itu nanti dikomunikasiin dulu untuk mengkelirkan tujuan pemeriksaan ini. Jadi tujuan pemeriksaan itu harus dikelirkan dulu. Nah inilah yang seringkali terjadi, tidak ada komunikasi itu. Atau auditor mengkomunikasikan, Bapak Ibu diam aja lalu tidak jadi respon. Jadi nggak ada proses diskusi untuk memahami tujuan pemeriksaan tersebut. Mestinya ada diskusi itu. Bagian mana Pak yang akan diperiksa? Apakah semuanya? Apakah hanya ini? Apakah tahun ini saja? Akibat tidak ada komunikasi itu, akibat tidak ada mengatur lingkup itu, auditor kadang meriksa 2024, kadang-kadang ke 2023, 2022, sehingga bablas semua, sehingga Bapak bingung sendiri yang diperiksa tahun berapa. Oleh karena itu, clearkan sejak awal di komunikasi awal. Oleh karena itu, auditor datang, Entry itu komunikasi awal, nggak cukup saat entry formalitas ketemu dengan pimpinan daerah doang, lanjutkan entry-nya secara teknis dengan pimpinan satker terkait. Clearkan lingkupnya yang mana, tahun berapa, objeknya yang mana, clearkan. Nah, peraturannya peraturan yang mana, daftarlah peraturan itu, clearkan peraturannya. Kan kira-kira gitu. Karena peraturannya banyak Pak Ibu. Setiap hari bisa keluar peraturan, pusing sendiri kalau kita tidak clearkan dulu. Ya kan? Nah peraturan itu ingat Bapak Ibu tata urutan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke Perda. Dan peraturan yang dikeluarkan di luar itu yang diminta oleh peraturan tata urut itu memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, kriteria itu Perda Bapak Ibu yang mana? Jadi ketika meriksa misalnya meriksa pendapatan asli daerah, jenis pendapatan A, misalnya pendapatan hotel, maka ditanya, Bapak, ada Perdanya? Perdanya tahun berapa? Sudah direvisi sesuai dengan peraturan di atasnya yang update nggak? Nggak ada Perda, Bapak Ibu mungut satu penerimaan tanpa Perda, namanya pungutan liar. Kan semua pungutan kepada masyarakat harus ada dasar hukumnya. Kalau nggak ada dasar hukumnya, namanya pungutan liar, pungli.
Kalau pungli Bapak Ibu melanggar, kata aturan kita adalah Bapak Ibu kepala daerahnya kena sanksi, nggak dibayarkan uang penghasilannya, dan uang yang Bapak Ibu terima pungut harus disetor ke kas negara. Itu kata regulasi. Nah, jadi untuk menjawab tujuan pemeriksaan tersebut, Bapak Ibu harus clearkan dulu hal pokok yang diperiksa itu apa, objek pemeriksaan itu apa, yang mananya yang diperiksa, pelaksanaan dan penatausahaan yang mananya. Kan pelaksanaan dan penatausahaan banyak ya Bapak Ibu, mulai dari penetapan sampai dengan penyetoran, sampai dengan pembukuan, database-nya si wajib pajak atau wajib retribusi, apa itu, yang mananya, apa semuanya satu siklus. Kalau auditor bilang semuanya satu siklus, nggak ada masalah juga, tapi Bapak Ibu harus tahu kan kira-kira gitu, harus siap-siap dari awal. Dan kriterianya pun harus mengklirkan satu persatu dari tahapan tersebut. Dan kriteria pemeriksaan dibandingkan. Hal pokok itu menjadi kondisi dibandingkan dengan kriteria pemeriksaannya. Semua peraturan perundang-undangan yang akan Bapak Ibu inventarisasi bersama auditor terkait pelaksanaan dan penatausahaan PAD itu. Apabila ada gap jadi temuan, semua temuan-temuan ini disimpulkan jadilah simpulan, dan simpulan itu harus menjawab tujuan pemeriksaan. Jadi kalau tujuan pemeriksaannya tidak terjawab, artinya ini auditor tidak profesional. Kan kalau kita nulis skripsi, nulis tesis, disertasi, yang namanya permasalahan, tujuan penulisan harus dijawab di simpulan. Jadi kalau tujuan pemeriksaannya nggak terjawab, misalnya tujuan pemeriksaannya menilai kepatuhan hal pokok yang diperiksa dengan peraturan perundangan, simpulannya adalah dia ngomongin bahwa PAD Bapak Ibu kurang tarif segala macam, tarifnya atau PAD-nya belum ada perda segala macam. Menjawab nggak? Kan dia harus jawab kan, patuh tidak patuh, kan kira-kira gitu jawabannya. Jadi dia harus jawab Bapak Ibu patuh atau tidak patuh. Hampir semua auditor, Bapak Ibu, hampir semua auditor kalau dilihatin LHP-nya nggak pernah ngomong tidak patuh, patuh. Dia ngomongnya belum sepenuhnya patuh. Jadi selalu di tengah-tengah. Perhatiin Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena tadi di awal tidak ada kesepakatan yang mana. Jadi kalau misalnya PKB khusus dengan pengelolaan database, clearkan di situ, didalemin itu, maka bisa terjawab patuh tidak patuh. Tapi kalau misalnya semuanya diperiksa, akhirnya parsial, kecil, nggak berani nyimpulin. Kan nggak berani nyimpulin jadinya. Karena semuanya ada masalah kecil. Karena kalau dijawab tidak patuh, belum patuh, beda. Bapak Ibu belum hadir. Sekarang misalnya kita ada 40 orang. Yang ada sekarang ini adalah 30 orang. 10 orang disebut belum hadir atau tidak hadir. Bedakan, belum hadir, tidak hadir. Kalau tidak hadir udah pasti nanti setelah selesai acara ini baru bisa dibilang dia tidak hadir. Tapi kalau sekarang belum hadir, kan kira-kira gitu. Karena kemungkinan dia bisa hadir. Belum sepenuhnya patuh, artinya bisa jadi patuh nanti, kan kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu bedakan tidak dan belum. Bedakan dapat dan kalau tidak ada kata dapat. Nah, jadi tujuan pemeriksaan, simpulan harus menjawab tujuan pemeriksaan. Lanjut. Nah Bapak Ibu, berbagai peraturan perundang-undangan terkait pendapatan daerah, saya coba inventarisasi posisi terakhir kita adalah 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan semua perubahannya. Ada 12/2009 pengolahan keuangan daerah. Ini yang menjadi panduan yang saya pakai dalam menjelaskan ini. Ada Permendagri 77/2020. Ada 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pusat daerah 122. Kemudian 35/2023 ketentuan umum pajak daerah dan retribusi. Dan ada Permendagri 15/2024 pedoman penyusunan APBD 2025. Saya pakai ini untuk update saja. Jadi kalau kita meriksa tahun 2024 ya pakai yang pedoman penyusunan APBD 2024, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah posisi yang saya temukan di Google, di internet saya cari-cari, inilah ketentuan peraturan perundang-undangan yang
Kalau mungkin Bapak Ibu lebih update, monggo. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu, temuan-temuan itu akan dimuat dalam LHP. LHP itu isinya adalah temuan-temuan. Sebagaimana regulasi kita, seluruh LHP disampaikan kepada lembaga perwakilan, dia terbuka untuk umum. Jadi kalau dia disampaikan kepada lembaga perwakilan, DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya, dia menjadi terbuka untuk umum. Kalau terbuka untuk umum, siapa saja bisa akses. Orang baik, orang jahat, orang lurus, orang tidak lurus, semuanya bisa dapat. Jadi harus Bapak Ibu sadari bahwa ada konsekuensi dari terbuka untuk umum tersebut. Kemudian disampaikan juga kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Kalau ada unsur pidana disampaikan kepada pihak berwenang, tergantung pidananya, pidana apa? Pidana umum, kejaksaan, pidana korupsi, KPK, polisi, jaksa, pidana pajak ke Direktorat Jenderal Pajak, pidana bea cukai ke bea cukai. Tergantung pidananya. Kalau ada unsur rahasia negara akan disampaikan ke pihak yang terbatas sesuai yang punya kewenangan. Jadi pertanyaannya kepada Bapak dan Ibu, kalau sudah tahu regulasi ini, maka apakah temuan LHP, apakah LHP yang disampaikan ke DPRD itu sudah mencakup seluruh temuan BPK? Apakah LHP yang disampaikan BPK kepada DPRD sudah mencakup seluruh temuan yang BPK temukan dalam pemeriksaannya? Jawabannya belum tentu. Karena bisa saja ada temuan rahasia yang tidak boleh dimuat dalam LHP yang disampaikan ke DPRD. Kalau disampaikan ke DPRD, dia jadi terbuka untuk umum. Oleh karena itu yang rahasia akan disampaikan secara terpisah hanya kepada pihak tertentu saja yang memiliki kewenangan secara terbatas. Kira-kira demikian. Lanjut. Nah sekarang, karena kita bicara tentang objek pengelolaan pajak, pendapatan asli daerah, maka kita lihat pendapatan daerah tersebut. Dari struktur APBD ada pendapatan belanja dan pembiayaan. Yang kita bicarakan adalah struktur di pendapatan. Pendapatan ada PAD, pendapatan transport, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menggunakan kata yang sah karena kalau tidak sah nggak masuk APBD. Kan kira-kira gitu. Hanya yang sah. Kemudian PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Jadi transfer itu bukan PAD, lain-lain pendapatan daerah yang sah, hibah, dana darurat itu juga bukan PAD. PAD hanya pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di slide selanjutnya kita lihat rinciannya. Pajak daerah, retribusi daerah. Kalau pajak itu tanpa harus ada kompensasi secara langsung, kalau retribusi ada kompensasi atas layanan yang diberikan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah dari hasil penyertaan modal. Sedangkan lain-lain PAD yang sah banyak macamnya, itu misalnya hasil penjualan barang milik daerah, hasil pemanfaatan barang milik daerah. Jadi kalau Bapak Ibu punya ruangan gedung dipakai disewakan untuk resepsi pernikahan, itu bisa masuk ke lain-lain PAD yang sah. Hasil kerjasama daerah, jasa giro, dan lain sebagainya, itu masuk PAD yang lain-lain PAD yang sah. Lanjut slide-nya. Nah, Bapak Ibu, dalam pasal 32 dan pasal 33, itu tadi yang saya bilang kepada Bapak Ibu, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur oleh undang-undang. Jadi Bapak Ibu nggak boleh Pemda mungut yang tidak diatur oleh undang-undang. Dan kalaupun sudah diatur dalam undang-undang, Bapak Ibu harus punya perdanya masing-masing. Nah, apabila Bapak Ibu tetap melanggar ketentuan tersebut, kepala daerah akan dikenai sanksi administratif, tidak dibayarkan hak keuangannya sesuai peraturan perundang-undangan selama 6 bulan. Dan hasil pungutan tadi wajib disetor seluruhnya ke kas negara, bukan kas daerah. Ya, kas negara. Kemudian pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang jasa,
dan kegiatan ekspor impor yang merupakan program strategis nasional, apabila dilakukan ini meskipun ada dasar hukumnya, maka tetap dilarang. Dia kena sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi yang bawah itu meskipun ada dasar hukumnya, tapi kalau pungutan itu akan mengganggu atau menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas ekspor impor, sehingga program nasional, strategis nasional tidak berjalan, maka tetap kenai sanksi. Tapi sanksinya general umum, nanti masih dicari tergantung masalahnya apa, kan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Nggak tegas disebut seperti yang atas, 6 bulan hak keuangannya tidak dibayarkan. Lanjut. Nah ini transfer, ini bukan PAD. Lanjut lagi, ini adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, bukan PAD juga. Lanjut, nah sekarang kita lihat ke tata usahanya, pelaksanaan dan tata usaha pendapatan daerah. Bapak Ibu, proses ini kalau kita melihat dari PP 12, itu mulai tahap penetapan dan penagihan pendapatan daerah. Bapak Ibu, kapan seseorang atau wajib pajak itu dikenai suatu tagihan pajak dan tagihan retribusi, itulah yang harus diatur dalam Perda sesuai dengan regulasi undang-undang. Oleh karena itu, tahapnya adalah Bapak Ibu harus punya dulu data wajib pajak dan wajib retribusi ini. Wajib pajak, wajib retribusi melakukan aktivitasnya, dikenai pajak, dihitungkan sesuai tarif dan dasar perhitungannya. Sayangnya, BPK nggak bisa masuk ke sini karena data wajib pajak adalah data rahasia. Akibatnya BPK nggak bisa meriksa apakah benar angka perhitungan pajak tersebut. Dan BPK pernah menggugat ini di tahun 2024 sampai dengan 2009. Periode 2004-2009 BPK pernah menggugat karena BPK tidak bisa akses data ini. Oleh karena itu, jadi Bapak Ibu, banyak sekali temuan-temuan terkait pendapatan yang nggak bisa terungkap karena BPK nggak bisa masuk ke ranah itu. Jadi BPK sampai sekarang nggak bisa masuk tuh. Bapak Ibu ngitung benar atau nggak bisa tahu. Jadi BPK nggak bisa masuk hitungan Bapak Ibu benar atau enggak surat ketetapan pajak itu. Makanya terjadilah kasus Gayus yang Bapak Ibu pernah dengar di periode kapan itu. Kan jadi kalau orang pendapatan Bapak Ibu, mainnya bukan duit itu setelah masuk kas negara atau kas daerah. Mainnya sebelum duit itu masuk. Sebelum duit itu masuk, kan belum masuk keuangan negara. Dan itu bukan lingkup BPK. Jadi sebelum duit itu masuk, itu bukan lingkup keuangan negara dan bukan kewenangan BPK. Nah, BPK nggak boleh masuk ke daerah sini, ngitungnya ini, sehingga nggak pernah ketangkep. Suap, BPK nggak pernah nangkep suap, coba nggak ada temuan suap di dalam LHP BPK. Kenapa? Karena uang suap bisa jadi uang pribadi yang diberikan, bukan lingkup keuangan negara. Nggak pernah dapat Bapak Ibu dapatkan LHP BPK isinya temuan suap. Nggak ada. Karena dia di luar lingkup keuangan negara, kan duitnya belum masuk. Nah, kenapa temuan-temuan BPK banyak kan di belanja? Karena kalau belanja itu duitnya sudah di dalam dikeluarin. Kalau pendapatan duitnya di luar mau masuk, sudah masuk baru diperiksa. Oleh karena itu mainnya sebelum masuk, kan kira-kira begitu. Itulah sebabnya temuan BPK nggak banyak terkait pendapatan ini. Karena kalau sudah masuk itu jarang orang main lagi Bapak Ibu. Mainnya itu sebelum masuk. Nah sebelum masuk BPK nggak bisa masuk, nggak bisa mengakses data ini, dilarang oleh undang-undang. Kerahasiaan wajib pajak, kerahasiaan wajib retribusi nggak bisa masuk. Oleh karena itu misalnya hotel itu kan tarif pajaknya dikali dengan pendapatan hotel. Nah BPK nggak bisa akses tuh pendapatan hotelnya berapa. Jadi Bapak Ibu nanti di pendapatan kan ngomong sama hotel-hotel, pendapatan kau adalah sekian miliar, tarifnya sekian. Oke,
Kata hotel, janganlah Pak, kebesaran. Ya udahlah, kan misalnya dia kena 3 miliar. Udah, masukin kas negara 500 juta aja. Kan masih untung 2,5 miliar kan? Ya udah 1 miliar untuk saya, sisanya untuk hotel. Kan gitu. Bapak Ibu buat surat ketetapan pajaknya cuma 500 juta. Waktu BPK meriksa 500 juta SKP-nya. BPK mau menghitung benar nggak 500 juta? Nggak bisa akses pendapatan hotelnya. Inilah kelemahan, sehingga nggak banyak temuan, sehingga nggak banyak fokus di sana. Kira-kira gitu loh. Temuan-temuan pendapatan paling administratif, paling ini, karena nggak dapet itunya. Kan datanya nggak bisa diakses, kira-kira gitu loh Bapak. Jadi kalau undang-undang bilang BPK bisa akses semuanya, kecuali yang di